Eh, Baik, kita akan bahas tentang watchful atau vigilance. Vigilance. Watchful itu punya banyak arti, tetapi kita akan lebih center kepada arti berjaga-jaga atau waspada. Nah, saya bersyukur bahwa Pak Gembala Saudara sudah share minggu kemarin ya, itu tentang juga waspada gitu. Nah, hari ini kita akan membahas hal ini ya, waspada atau berjaga-jaga. Vigilance ini kenapa saya lebih suka kebanyakan memakai kata bahasa Latin, karena bahasa Latin itu salah satu bahasa-bahasa akar kata gitu ya, yang lebih lebih kuat, lebih lebih dalam, dan kita bisa dapat lebih kaya perbendaraannya. Nah, kata vigilance itu bukan sekedar waspada atau berjaga-jaga, tetapi sikap memprotek diri dengan ketat. Itu mungkin terjemahan yang sederhana. Nah, orang Kristen kita anak-anak Tuhan, dan saya lihat di Zoom ini rata-rata orang tua yang juga rentan sekali kepada pengajaran dan sebagainya. Ini perlu vigilance, perlu protek diri, perlu memprotek. Mungkin ada perkataan yang kelihatan bodoh. Orang-orang tua itu suka bilang gini, udahlah saya nggak peduli yang lain lah, yang penting saya cuma tahu Yesus Tuhan. Nah, itu bagus tuh. Itu bagus. Terkadang kelihatan bodoh, dan mungkin orang bilang itu bukan jawaban akademis. Saudara masuk akademis tidak ada urusan dengan masuk surga, tidak ada urusan akademis gitu. Tapi urusan masuk surga itu urusan kita percaya pada Tuhan gitu loh. Beriman kepada Tuhan. Gitu. Nah, ada tiga poin besar yang akan saya share untuk saudara tentang watchful atau vigilance ini. Kenapa kita perlu memprotek diri? Apakah kita mampu memprotek diri? Dan bagaimana cara kita memprotek diri itu, melindungi diri, gitu ya? Terkadang saya dan saudara perlu mengambil sikap ekstrim. Saya ulang ini. Terkadang anak Tuhan, hamba Tuhan, orang percaya harus ekstrim. Ekstrim untuk memprotek, untuk melindungi dirinya dari banyak hal. Termasuk pengajaran, termasuk apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita rasa. Jangan salah loh, terkadang kita rasa juga. Ingat, ada pelajaran tentang bagaimana perasaan itu bisa menipu kita kan? Nah, itu juga harus hati-hati. Makanya kita perlu memprotek diri, gitu kan? Saya perlu ekstrim untuk tetap ada di jalur yang tepat. Nah, saya belum mendengar selesai khotbah Pak Gembala Saudara tentang waspada yang lalu, tetapi poin-poin yang sangat penting dan sangat baik. Dan saya selalu ajarkan bahwa setiap kali belajar firman itu selalu berbicara tentang balancing, keseimbangan. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Oke, mari. Saya coba masuk karena slide saya agak banyak, karena ini poin-poin penting. Iya, poin-poin penting. Mari kita lihat bahas ini. Dari tiga hal yang besar itu, saya membagi menjadi 2 poin penting, gitu ya. Watchful atau vigilance atau berjaga-jaga, waspada, itu 2 hal. Yang pertama adalah deceitful spirit atau dolosus spiritus, dan yang kedua adalah terminus spiritus, bukan spiritus. Spiritus minumlah mabuk, kan gitu, terbakar. Tapi terminus spiritus itu berbicara end time spirit, waktu atau roh akhir yang melanda, yang terjadi. Oke, mari kita cepat saja. Oke. Nah, ini ayat dasarnya dulu. Matius 24 ayat 4. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man save you. Saudara lihat terjemahan isi Bible, English Bible. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu harus hati-hati dan berjaga-jaga. Beberapa orang akan memberitahu Anda hal-hal yang tidak benar, tetapi jangan percaya mereka. Saudara lihat itu? Nah, mari kita perhatikan di terjemahan aslinya. Saya ambil terjemahan baru kita, yaitu gini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Yuk bilang menyesatkan. Bahasa Indonesia kita memakai kata sederhana menyesatkan. Tapi dalam bahasa asli itu memakai kata plano. Terjemahan yang lain dari planese akar katanya. Gitu ya.
Planese ini artinya ini. Jangan ada orang yang suka mau tipu kamu. Jangan ada orang yang bohongi kamu. Lebih berbahaya nih. Jangan ada orang yang akan menyerongkan kebenaran daripadamu. Wah, ini bahaya. Dan tahu nggak? Dengar, betul. Kita perlu belajar, kita perlu mengerti, kita perlu banyak baca, betul. Kita perlu mendengar YouTube, nonton. Tapi harus pengajaran-pengajaran yang benar. Saudara, pertanyaannya, Pak, standar benarnya itu apa? Gitu kan? Memang firman Tuhan, dan jangan salah loh. Dan jangan salah, semua orang yang berargumentasi dan melahirkan pengajaran-pengajaran yang baru, itu juga mereka bertolak dari Alkitab. Tetapi harus paham dan ketahui persepsi, asumsi, dan prediksi daripada teologis itu berbeda-beda. Sudah pasti kita tetap mempercayai dari zaman dulu sampai hari ini. Dan sampai Tuhan Yesus datang. Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap juru selamat saya dan saudara. Dan itu punya fakta yang banyak. Saya dan saudara tidak bisa mengambil pengajaran seseorang yang baru cuma umur sekian, lalu mulai menyombongkan diri dan menganggap diri itu paling benar. Tidak. Tidak bisa seperti itu. Dari dulu, bagaimana ketika penyaliban Yesus, Kaisar Romawi ingin menutup kebenaran-kebenaran itu. Ya kan? Dan bagaimana banyak terjadi hal yang tidak mengenakan untuk jemaat mula-mula. Kemudian bagaimana muncul Nazi atau Hitler untuk menghabiskan dan sebagainya. Bagaimana Alkitab juga ingin dihancurkan dan dimusnahkan. Orang-orang percaya, tetapi kita tetap percaya. Alkitab berkata orang yang tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap akan berdiri teguh dan kuat. Amin. Itu Alkitab bilang. Oke, mari kita lihat. Kenapa kita perlu hal ini? Karena, dengar ini, problem saya dan saudara bukan cari uang dan beli beras. Bukan cuma itu. Bukan cuma kita umur cukup, pikir kawin, yang penting ada pekerjaan, rumah, mobil, beres. Mau ibadah, sekarang tidak perlu ke gereja, online bisa. Dengar YouTube banyak, dan sebagainya. Saudara dengar ini. Iman bukan iman praktis, men. Iman bukan iman saudara tambal sulam. Iman yang kita bangun bukan iman yang kita beli di supermarket, di mall. Tidak. Tidak seperti itu. Dengar ya. Karakter building, membangun karakter, itu tidak bisa dilakukan tanpa pertolongan Tuhan buat saya dan saudara. Dan jangan pernah lupa loh, Alkitab berkata untuk saya dan saudara dalam kitab Roma, bahwa manusia telah berdosa. Tidak ada manusia itu yang benar. Dan telah ini, hilang kemuliaan Tuhan. Poin kata, hilang kemuliaan Allah, ini paling penting, saudara. Biar saudara itu cerdas, biar kita pintar, biar kita sukses, kita berhasil menjadi orang kaya, tapi tidak ada kemuliaan Tuhan, Anda tidak ada apa-apa. Anda tidak bisa apa. Dan kita mempercayai setelah kita dipanggil Tuhan ada kehidupan yang kedua. Betul bukan? Kita mempercayai itu. Oke, mari kita lanjut lebih dalam dulu. Nah, ini. Yang pertama, deceitful spirit atau dolosus spiritus, roh penyesat, roh penipu. Roh yang mengalihkan kita dari jalan yang benar. Yang pertama, roh Isabel. Ini kan hal-hal yang biasa nih. Tetapi mari kita beri penekanan. Yang pertama adalah roh dominan. Distorsi peran. Nah, memang ini kebanyakan dipakai untuk kata distorsi peran ini ada dalam rumah tangga. Tapi jangan salah, dengar ini. Kita harus menangkapnya secara spirit. Roh ini, roh dominan ini, roh distorsi ini adalah ini. Bagaimana terjadi payung terbalik. Otoritas terbalik. Biasa ada istilah begini. Kalau tidak ada macan, maka monyet-monyet mau jadi raja. Kan gitu. Kalau tidak ada pemimpin, kalau tidak ada gembala, maka staf-staf mau bikin diri seperti gembala. Mulai, otoritasnya mulai
diselewengkan, dipakai sembarangan. Pemimpin memberikan direction. Pemimpin memberikan aturan. Gembala memberikan petunjuk harus buat ini dan sebagainya. Tapi kita malah buat yang lain. Kita menganggap bahwa kita punya otoritas. Kita kira bahwa kita punya peran penting. No. Itu terjadi banyak dalam gereja. Itu banyak terjadi dalam rumah tangga. Dan itu terjadi banyak dalam kehidupan kita. Dengan ini, distorsi peran. Oke? Yang kedua adalah penyembahan berhala. Spirit penyembahan berhala. Dengar, kita sudah tidak bicara zaman kuno, men. Kita sudah tidak berbicara berhala ini adalah patung. Tapi ini adalah spirit di mana pengalihan. Ingat, kata berhala dari Baal, bahasa Ibrani, itu artinya perubahan prioritas. Nah, ini kan hal-hal yang kita harus paham dengan benar, bahwa ini mungkin kita sudah sering dengar. Tapi kita, jangan sampai kita terjun dan kita praktek dan kita bahkan ada terikat di dalam itu. Setiap apa saja, dengar ini baik-baik, yang mampu menggeserkan posisi Tuhan, maka dengar ini, itu penyesatan. Itu spirit. Dan ingat, spirit yang terjadi akan selalu mendorong saya dan saudara, menggiring saya dan saudara, membawa saya dan saudara, untuk apa? Mengalihkan prioritas Tuhan di tempat pertama menjadi second. Halo? Jangan-jangan pelayanan saya dan saudara, jangan-jangan gaya saya dan saudara, jangan-jangan hobi saya dan saudara, jangan-jangan talenta saya dan saudara, jangan-jangan skill saya dan saudara, dan sebagainya, bisa menggeserkan Tuhan di tempat yang pertama. Itu berbahaya. Saudara ingat, kejadian bagaimana Tuhan itu berhasil melumpuhkan penyembahan berhala pertama di Abraham. Saudara jangan salah. Ketika itu Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Kalau saudara baca sejarahnya, maka di zaman itu orang terkaya itu adalah ayah Abraham. Dia sangat terpandang, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka sangat terkenal dengan penyembahan berhala. Tuhan harus geserkan dia. Tapi jangan lupain, dengar ini, itu belum apa-apa. Yang paling berbahaya dihadapi Abraham dan Tuhan berhasil adalah ini. Ishak harus diserahkan. Halo? Ishak yang kita lagi pegang, jangan sampai jadi berhala. Terkadang handphone itu bisa jadi Ishak. Bangun tidur langsung handphone duluan, bukan Tuhan. Ya kan? Sampai-sampai, nah, beberapa waktu ini saya ketat sekali dengan jemaat, saya selalu bilang gini, jangan sampai kalian menggeserkan prioritas Tuhan dengan klaim, dengan kerjaan. Alasan ini Tuhan yang kasih. Anda sangat tahu. Dan Alkitab bilang Tuhan menyelidiki hati. Di mana hartamu berada, di situ hati. Kalau hartamu satu-satunya hanya ini, Tuhan Yesus, maka hatimu pasti ada di situ. Dan engkau tidak akan pernah geserkan itu. Your presence is heaven to me. Kehadiran Tuhan itu adalah surga buat saya dan saudara, bukan yang lain. Roh pembunuh, ini nih. Dengarin baik-baik. Spirit pembunuh ini bukan saudara bunuh orang. Dan ini banyak terjadi. Kalau saudara banyak lihat di sosmed, sekarang ini paling banyak begal. Dan begal sekarang ini bukan cuma ngerampok dan ambil barang. Begal sekarang ini bunuh orang. Tapi kita lagi berbicara spirit. Halo? Spirit pembunuhan ini terjadi. Pembunuhan karakter. Pembunuhan kemampuan-kemampuan yang Tuhan percayakan untuk saya dan saudara. Terkadang kita yang melakukannya sendiri. Tuhan mau pakai saya dan saudara dalam kapasitas besar, tapi kita yang sendiri membunuh kemampuan yang Tuhan kasih itu. Kalau tidak taat, egois, dan suka memaksakan diri. Yang kedua, roh antikristus. Nah, ini saya tidak buka banyak. Ini sebenarnya harus dalam pembahasan tentang akhir zaman. Oke? Tapi saya kasih sekilas saja. Bicara roh antikristus itu bicara salah satu adalah roh agamawi. Gitu. Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Saudara jangan main-main, saudara. Lihat. Roh agamawi ini dipikir
bahwa mereka itu ateis. Mereka tidak ibadah. Mereka tidak menyembah. Dan jangan lupa, mulai muncul agama-agama yang baru, mulai muncul pengajaran-pengajaran yang baru, mulai muncul pemahaman-pemahaman yang baru. Lihat ini. Yesus bilang gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Lihat, ada kata memuliakan. Aktivitas ibadah itu ada. Aktivitas pengagungan kepada Tuhan itu ada. Aktivitas untuk memamerkan kebaikan Tuhan itu Tuhan ada. Tapi dengar ini. Poinnya ini. Hati mereka jauh daripada hati, men. Aduh, kalau udah bicara hati siapa yang tahu sih? Kan gitu. Cuman Tuhan dan saya dan saudara sendiri. Ya kan? Buang semua motivasi. Sebenarnya kata hatinya menjauh daripada aku ada lagi. Kata yang lain dipakai gini. Hati mereka itu dipisahkan. Hati mereka itu menyimpan hal-hal yang lain. Ada hal-hal yang asing yang mereka pertahankan, yang mereka protek. Halo, semua dengar. Jangan ada punya di hati ada benda-benda asing. Jangan ada motivasi asing. Amin. Ya, itu dia. Saudara harus ingat baik-baik. Bagaimana Daniel menjelaskan tentang antikristus di pasal 10 Daniel. Bagaimana Daniel itu menjelaskan ada 3 hal yang akan dikerjakan. Yang pertama adalah menghapus korban sehari-hari. Ya kan? Yang kedua, menajiskan tempat yang kudus. Yang ketiga, membangun tentaranya. Dengar, ada 3. Yang dilakukan, ini bicara spirit agamawi tentang antikristus. Dengar ini baik-baik. Daniel telah berkata dalam pasal 10, dia akan melakukan 3 hal. Menghapus korban sehari-hari. Tahu apa itu korban sehari? Untuk orang Yahudi, itu hukum mutlak. Setiap hari mereka harus memberikan persembahan. Iya kan? Di Tempel Moses, setiap hari ada korban bakar. Ada korban sehari-hari. Nah, korban sehari-hari saya dan saudara ini apa? Ada yang mendefinisikan dengan saat teduh. It's okay. Ada yang membahas tentang bahwa mendisiplinkan diri dengan berdoa atau dan aktivitas pelayanan. Silakan. Saya dan saudara sendiri tahu. Korban sehari-hari saya dan saudara. Dengar ini. Ada pepatah Belanda untuk orang-orang Ambon ketika kita kecil diajarin ini. No Bible, no breakfast. Tidak ada Alkitab, tidak ada firman Tuhan, tidak ada sarapan. Dengar ini. Sebenarnya bicara korban sehari-hari yang akan dihapus, akan ditiadakan, akan dihancurkan oleh antikristus. Setiap kali bicara salah satu ini, spirit agama adalah ini. Kamu boleh gereja, kamu silakan. Tapi untuk korban sehari-hari akan dihapus. Oh, dirimu ada di gereja, tapi pikiranmu nyelawak kemana-mana. Makanya saya selalu teriak jemaat. Kalau saya sudah mulai perhatikan mata jemaat, saya selalu bilang gini, badan kamu ada di sini, tapi pikiran kamu lagi di tempat lain. Pikiran lagi penginjilan ke tempat lain. Itu spirit, man. Iya kalau penginjilan benar. Begitu. Iya, badanmu ada di sini. Tanganmu pegang handphone. Alasannya buka Alkitab, tapi lagi update status, buka FB, buka Instagram. Soalnya korban sehari-hari yang fokus dipersembahkan buat Tuhan, itu akan dihapus. Yang kedua, korban sehari itu juga berbicara tentang apa? Sekarang saya mulai ajarkan dan ketat kepada jemaat adalah begini. Ini bukan waktunya lagi untuk kita terus minta menikmati semua dari Tuhan. Ini waktunya Tuhan harus menikmati saya dan saudara. Waktu kita sedang ibadah seperti ini, Tuhan harus menikmati saya dan saudara. Amin. Ya, saudara. Saudara. Waktu saya berdoa, harusnya bukan kita nikmati doa-doa kita, kata-kata kita yang manis, Tuhan yang jauh di sana, Tuhan yang ada di bukit-bukit. Kalau bukit terbelah, Tuhannya di kemana jatuh? Oh, pohon-pohon bersorak-sorai itu memang dikata kita Mazmur. Nah, begitu, saudara. Sekarang, Tuhan yang harus nikmati saya dan saudara. Apapun yang kita buat, Tuhan harus nikmati. Sampai kita drive pun, Tuhan harus nikmati saya dan saudara. Amin.
waktu kita menyapa orang, waktu kita berbicara dengan orang, Tuhan harus nikmati sapaan kita itu. Amin. Semua, yuk bilang, Tuhan harus nikmati saya. Itu korban sehari-hari. Yang kedua, yang Daniel bilang adalah ini, menajiskan tempat kudus. Wah, ini bahaya. Dan tahu nggak tempat yang kudus? Bukan gereja. Yang gedung, bukan. Tempat kudus adalah saya dan saudara. Bilang, saya tempat kudus. Ya, dengar ini. Paulus dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga berbicara gini, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Betul bukan? Siapa yang tahu bahwa tubuhnya adalah bait Allah? Nah, dengar ini. Kata yang dipakai adalah oikos domeo, itu harus berubah menjadi oikos theos. Oikos domeo atau oikos antropos, antropos tanah ini harus berubah menjadi oikos theos, rumah Tuhan. Daniel bilang akan menajiskan tempat suci. Saya dan saudara tempat suci. Amin. Saya dan saudara pikiran kita harus suci. Hati kita harus suci. Dan itu akan dihancurkan. Halo? Kalau sampai kita telah ditaklukkan, pikiran kita ditaklukkan, hati kita telah ditaklukkan, dinajiskan. Dengar ini, mau bicara firman apapun tidak akan masuk. Betul bukan? Kalau pikiran kita udah kotor, udah negatif, hati kita udah negatif, ketika gembala khotbah keras, nah itu dia pasti sindir saya tuh. Dia pasti nyindir saya tuh. Dia pasti tuh ngomongin saya. Negatif melulu, saudara. Saudara tidak akan mengalami perubahan. Tidak akan mengalami revival. Bagaimana Tuhan mau menikmati saya dan saudara? Dan yang ketiga, Daniel bilang, dia akan mendirikan tentaranya. Waduh, saudara. Saudara paham tentang kalimat ini? Dia akan mendirikan tentara. Apa itu artinya? Setiap kali berbicara tentara, itu berbicara tentang pertempuran. Saudara, saya dan saudara bahkan bisa dipakai iblis untuk menjadi tentara-tentaranya. Makanya muncul, jangan heran, mantan rektor, posisi intelektual, sekarang mulai kasih pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Menjadi tentara-tentara yang menyesatkan. Jangan ada kita yang menyesatkan. Jangan kita ada yang tidak tahu tapi belaga tahu dan menyesatkan. Oke, kita lanjut deh. Percuma, nah ayat 9 dia bilang, percuma mereka beribadah kepada, sedangkan ajaran mereka apa? Ajaran ialah perintah manusia. Aduh, saudara. Nanti nih, kalau saudara baca ayat ulang-ulang, saudara akan paham. Saudara akan mengerti. Saya percaya, saya sampai hari ini percaya iluminasi Roh Kudus. Roh Kudus akan menerangkan saya dan saudara. Jauh lebih dari itu. Perintah-perintah manusia. Perintah-perintah manusia seperti apa? Harus buat ini, harus begini, harus begitu. Karena Tuhan, kalau saudara bicara Tuhan Yesus, itu bicara paling sederhana, saudara. Cuma dua. Mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengasihi sesama. Setiap kali bicara Tuhan Yesus, bicara sesama. Amin. Setiap kali bicara Tuhan Yesus, bicara jiwa-jiwa. Oke. Nah, kita lihat. Yang ketiga, Roh Babel. Masih ingat cerita Babel? Di kitab Kejadian? Babel adalah suatu kerajaan yang dibangun oleh Nimrod. Salah satu dari apa? Keturunan Ham. Nimrod adalah manusia yang paling berkuasa di muka bumi ini. Anda tentu tahu bagaimana Alkitab mencatat peristiwa saat Tuhan menghancurkan menara Babel. Nah, saya hanya tulis 2 poin. Sebenarnya ada banyak, tapi saya kasih ini aja. Bicara Spirit of Bible ini adalah ini. Roh akunya. Nimrod bilang ini, aku bisa mencapai ke langit. Aku bisa sampai, aku bisa buat apa saja. Aku bisa ini, aku terus. Halo? Aku terus. Kan gitu. Stop. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. For without me, you can do nothing. Yohanes 15 ayat 5b. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Saya dan saudara punya tangan 2. Saya dan saudara punya otak sebesar bakpao, sebesar tapak tangan, pekal tangan ini.
Apakah kita bisa semuanya? Tidak bisa. Bahkan untuk memahami Tuhan Yesus saja saya dan saudara tidak mampu. Kalau bukan dia yang menyatakan dirinya. Ini ada orang yang belaga sok tahu, sampai bisa menerjemahkan Yesus. Bahkan saya mengambil kesimpulan ketika saya nonton videonya, saya mengambil kesimpulan. Berarti orang ini tidak mengakui lagi ketuhanan Yesus. Tidak mengakui lagi eksistensi keilahian Yesus. Karena dengan pernyataan-pernyataan, nah, pembahasan Pak Gembala kemarin tentang waspada itu salah satu sempat menyinggung hal ini juga. Bahwa pernyataan itu menyatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, dan Yesus itu bukan apalagi Tuhan dan sebagainya. Saudara, itu terlalu pintar, kelebihan pintar, gitu. Nanti saya akan tunjukkan saudara ayatnya. Nanti secuplik saya akan tunjukkan kepada saudara secara teologis, oke? Karena tadi saya sempat bongkar satu ayat saja untuk saya kasih lihat. Roh kesombongan. Nimrod itu bicara kesombongan. Baru tahu sedikit tapi udah sombong. Seperti udah, Alkitab bilang ini, sejauh langit dari bumi. Dengar ini. Siapakah yang bisa menjadi penasihatnya Tuhan? Sejauh langit dan bumi. Saya dan saudara punya kemampuan untuk berpikir sejauh apa, saudara? Apakah kita sudah lebih dari Tuhan? Tidak bisa, saudara. Merasa diri hebat. Ini spirit paling cerdas. Oh, yang lain itu baru belajar teologi, dia nggak ngerti dan semuanya. Saya bongkar, saya cari. Waduh, kasihan deh lo. Makanya Salomo bilang ini, belajar itu melelahkan badan. Orang kalau sudah lelah itu bisa bikin salah. Jangan berlaku. Gitu loh. Angkuh. Mulai merasa diri sangat penting. No, seperti itu. Oke? Baik, saya agak cepat ya, saudara. Nah, ini yang saya sering ulang-ulang bilang ini. Makanya saya pernah titipkan untuk Pak Gembala harus ajar ini untuk jemaat juga. Tekankan. Saudara lihat, ini spirit. Coba saudara lihat. Saya menulis langsung per poin-poin. Kata sukar yang dipakai adalah kalepos. Yang saya sudah bilang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa kairos kalepos. Terjemahan kata yang dipakai adalah collapse. Dari bahasa aslinya adalah kalepos. Kalepos itu bukan cuma collapse, bukan cuma hancur, bangkrut, tapi sukar. Kata yang dipakai kalepos itu adalah tidak bisa dikendali. Over kecerdasan. Over kecerdasan yang negatif. Makanya jangan heran. Ada orang yang mulai ngajar sesat, lalu rasa diri paling teologi, paling cerdas dan sebagainya. Itu jangan heran. Lihat, yang pertama, manusia akan cinta diri sendiri. Ini nanti kita bisa lihat nih. Saya dan saudara ada di daftar mana nih? Menjadi hamba uang. Dengar ini baik-baik. Jangan pikir apapun, jangan buat apapun selalu uang. Kalau jemaat, dengar ini. Melayani Tuhan, melayani yang benar. Bekerja yang benar. Saya ajarkan adalah ini. Saya dan saudara itu harus punya kingdom mentality. Mental kerajaan Allah. Yaitu apa? Saya dan saudara bukan pemilik. Kita hanya pengelola. Kita hanya orang-orang yang dipercaya. Tuhan pemilik tunggal. Tuhan Yesus pemilik tunggal. Sampai saya dan saudara bisa punya baju pun, itu Tuhan yang punya. Tapi Pak, saya kerja, saya dapat uang, saya beli baju. Saya tanya, kalau Tuhan tidak beri kamu kesehatan, kamu bisa kerja? Kalau bukan Tuhan yang kasih kamu pekerjaan, kamu bisa bekerja? Kalau kamu tidak kuatkan kakimu untuk berjalan, kamu bisa berjalan pergi kerja? Kalau Tuhan tidak normalkan syaraf-syaraf otakmu, apa kamu bisa berpikir dan bekerja? Tuhan kasih preset satu saja syaratnya dari nau-nau. Jangan lupa itu. Semua dikendalikan oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus di tempat yang pertama. Amin. Itu harga mati. Dengar ini pernyataan saya. Tentang ketuhanan Yesus itu finish. Itu finish. Tidak ada koma. Titik. Tidak perlu diragukan. Tidak perlu disangkal. Ada banyak bukti dalam Alkitab.
Mau pendeta siapapun, bahkan, nah, ayat-ayat yang Bapak Gembala kalian sampaikan minggu lalu, itu baik. Alkitab berkata, bahkan malaikat datang pun, misalnya, ada malaikat yang datang dan mengajarkan yang salah. Alkitab bilang, terkutuklah dia. Ya kan? Oke, lalu dia bilang apa lagi? Kita sampai sini. Akan membual. Membual itu bicara besar. Stop. Apalagi, biasa toh bahasa Amon bilang toh? Biasa. Kewel terus, kewel. Gitu. Stop. Nggak usah. Yuk, kita pakai gaya Yohanes. Yohanes bilang apa? Biar aku tambah kecil, dia tambah besar. Amin. Iya. Menyombongkan diri. Aduh, baru punya sepeda ontel, sebelah kayak punya jet. Jangan begitu. Mereka akan menjadi pemfitnah. Jangan suka fitnah. Oke? Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Ini nih. Ini spirit. Makanya semua yang dengar di Zoom ini dan nanti yang di sosial media, dengar ini. Ajar dan didik anak-anakmu. Kalau tidak, mereka kena spirit ini. Lihat, mereka akan berontak. Kita bicara 1, dia jawab 10. Kita jawab 10, dia jawab 100. Coba lihat anak-anak sekarang. Itu spirit, man. Lalu apa lagi? Tidak tahu berterima kasih. Waduh. Ini dia. Kalau yang kelihatan saja tidak tahu berterima kasih, apalagi Tuhan. Dengar, nonsen. Omong kosong. Dengan gembala saja tidak tahu berterima kasih. You mau bicara you cinta Tuhan dan berterima kasih sama Tuhan. Pret. Itu tidak akan bisa. Karena Yesus berkata apa? Yesus bilang apa? Yang kelihatan saja kamu tidak hormati, apalagi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan saja kamu tidak mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Betul nggak? Yang kelihatan saja kamu tidak jujur, apalagi yang tidak kelihatan. Saya lihat itu. Lalu apa? Nah, ini dia. Yang poin 8. Tidak memperdulikan agama. Saudara perhatikan. Kata anosios itu punya arti adalah ini. Ada 2 yang dipakai dalam King James. Adalah unholy. Unholy itu tidak kudus. Kata di sini bilang tidak peduli agama. Terjemahan yang lain bilang unholy, tidak kudus. Unthankful, kata yang kedua yang dipakai. Oke? Sama dengan kata yang poin 7, tidak berterima kasih. Tapi kata unthankful di dalam terjemahan yang lain memakai ini, tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Saudara, ini hati-hati saudara. Jangan bersungut-sungut. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur artinya setuju dengan Tuhan. Oke? Lalu dia bilang apa? Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Oke, saya cepat saja ya. Karena ada yang saya perlu tunjukkan untuk saudara. Nah, ini saya kasih catatan penting. Untuk poin tidak tahu berterima kasih, saudara baca ini. Lihat ini. Saya menulis di sini adalah kata akaristos. Untuk kata tidak tahu berterima kasih, unthankful tadi, itu artinya tidak ramah. Tidak berterima kasih. Tidak apa, saudara? Tidak menyenangkan. Sedangkan kata untuk tidak peduli agama tadi, kata yang dipakai adalah anosios, itu ada tidak suci, tidak kudus. Nah, unholy tadi. Tidak benar. Keindahan palsu. Makanya itu kan sudah bilang, jangan cukur akan kening, kasih habislah. Pakai coret-coret sembarang. Bulu mata ada baik-baik, tapi kasih kissing lah, kasih bulu mata anjing. Atau bulu mata kucing. Jangan begitu. Ya, jangan palsu semua. Pengajaran bisa palsu. Kelihatan indah, kelihatan bagus, tapi palsu. Pengajarannya kelihatan hebat, pengajarannya kelihatan keren, pengajaran kelihatan up to date, tapi palsu. Palsu baru menyesatkan lagi. Nah, coba lihat. Kepercayaan yang palsu. Ya kan? Tidak menghormati Tuhan. Jahat. Suruh lihat. Waduh, ngerinya. Suruh lihat itu. Oke, lanjut. Lihat. Poin yang ke-11. Suka menjelekkan orang. Jangan-jangan dalam gereja masih suka jelekin orang. Stop ini. Ini spirit ya, ini spirit. Nanti bisa lihat. Kita bisa centang mana kita yang ada di situ. Tidak dapat mengekang diri. Nah ini. Tidak bisa kendalikan diri. Kalau marah,
Marah toh, biar kita Matius lupa semua habis. Kayak begitu. Garang. Emosi tidak terkendali. Oke? Tidak suka yang baik. Iya, tidak suka yang baik. Kalian pernah lihat nggak ada orang yang tidak suka yang baik? Selalu bikin rusak saja. Orang lagi kumpul bicara baik bagus-bagus, lagi sharing dan sebagainya. Setiap orang itu datang, pasti buyar semua habis. Pasti ngomongnya jadi nggak enak. Tidak suka yang baik. Lihat, ada bunga mungkin yang taruh situ, pasti tangan itu bergatal pada bicara rusak. Coba lihat. Ada bunga tanam baik, itu. Dengar ya. Itu spirit. Nah, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Nah, makanya ada istilah begini. Menyesal dari belakang toh. Ya kan gitu. Nah, berlagak tahu. Lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Dengar ini ya. Kenapa saya bicara spirit? Dengar. Spirit, roh itu kalau tidak dibereskan, itu dia akan menjadi habits, kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadikan karakter. Yang selama ini kita lihat itu adalah langsung kita poinnya gini, itu karakter. Padahal itu lahir dari spirit. Itu harus hati-hati. Oke, saya lanjut. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lihat, isi Bible bilang begini, English Bible. They will refuse. Nah, lihat ini. Kata refuse yang dipakai adalah arneomai. Arneomai itu artinya menolak, tidak mempercayai, meragukan. Makanya sekarang muncul pengajaran meragukan ketuhanan Yesus. Meragukan, sudah tidak percaya Yesus juru selamat. My goodness. Itu pengajaran dari orang yang karismatik lagi. Coba, mantan rektor lagi. Kan gila, saudara. Ya. To let God's work in them. Nah, lihat. Mereka menolak untuk tidak mempercayai untuk membiarkan Tuhan bekerja di dalam mereka. Itu terjemahan is English. Oke? Mari kita lanjut. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang dicuri? Tadi itu. Paulus bilang, 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, siapa yang percaya kepada Kristus, siapa yang di dalam Kristus, lihat ini, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah, terjemahan ini, sudah dibuang, sudah disingkirkan, yang baru telah tercipta. Apa yang dicuri? Ada banyak saudara bisa menjawab ini. Tapi saya percaya, spirit yang terbaik dari Tuhan, yang baru yang Tuhan sudah kasih, itu dicuri. Aha, salah satu adalah pemahaman-pemahaman, pengajaran-pengajaran yang saya dan saudara sudah sekian lama tahu, yang ditanamkan ulang-ulang, diajarkan sungguh-sungguh oleh gembala-gembala. Ketika saudara mulai dengar ini, mulai dicuri pemahaman, pengertian, kebenaran-kebenaran yang saudara punya, itu akan diambil, saudara. Oke? Mari, kita lanjut saja. Nah, saya tulis dia pun nama beba itu. Saya setelah mendengar videonya, ada beberapa tapi saya tidak membahas semuanya. Ini nanti saya akan usulkan kepada BPP, khusus Departemen Teologi, kalau bisa undang beliau untuk kita debat teologis. Kalau dia mau. Nah, ini saudara baca sekilas saja nih. Ini statement-statementnya. Yang saya kaget, beliau memakai kata metonim. Metonim untuk memakai kata sebagai sebutan saja. Oke, bahwa Yesus itu bukan firman. Oke, firman itu hanya sebagai sebutan. Itu hanya perkataan Allah. Oke, kita nggak akan diskusi banyak itu, tapi nanti ada yang saya akan diskusikan. Saya akan sampaikan. Logos itu milik Allah yang mendiami dalam Yesus. Jadi hanya diam sementara. Gitu. Jadi Yesus bukan Allah, bukan terang, bukan gembala, bukan juru selamat. Gila kan? Gitu. Mantan rektor loh. Jadi Yesus hanya pelaksana pekerja Allah.
Berarti Yesus tidak beda jauh dengan nabi yang lain. Ya kan? Berarti kan gitu. Oke. Yesus itu hanya gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan lalu menampilkan dirinya dalam Yesus. Seperti itu. Jadi logos atau Allah tidak terpisahkan dari Allah, hanya berdiam dalam Yesus. Sebab Yesus hanya bait Allah, tapi bukan Allah itu sendiri. Jadi sama dengan kayak saya dan saudara begini. Jadi pengajaran ini beliau sampaikan gini. Berarti Yesus itu sama dengan saya dan saudara. Jadi kita cuma bilang Roh Kudus ada dalam kita. Kita ini cuma wadah. Roh Kudus itu ada dalam saya dan saudara. Saudara paham ya? Cuma sampai batas itu. Jadi keilahian Yesus, ketuhanan Yesus itu tidak diakui. Nah, gitu ya. Nah, intinya beliau tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus yang mengerjakan keselamatan. Lalu untuk apa proses penyaliban? Kan gitu. Lalu pertanyaan yang gini, orang bilang nih, pertanyaan bodoh-bodoh tuh begini. Lalu Yesus ada di mana sekarang? Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Bahkan Yesus berkata Yohanes 14, aku akan datang dan menjemput kamu. Sebab di mana aku tinggal, kamu akan tinggal bersama-sama denganku. Oke? Oke. Mari kita lewat saja. Ini yang saya akan bahas untuk saudara. Salah satunya. Beliau membuka dari Yohanes 14 ayat 9. Yuk kita lihat ayat ini dengan baik. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, ini yang beliau bahas. Barang siapa telah melihat, lihat, saya kasih langsung terjemahan aslinya. Dengan dia punya status katanya. Gitu ya. Nah, kata yang dipakai coba lihat kalimat ini. Barang siapa telah melihat aku. Kata yang dipakai adalah heurakos. Heurakos itu melihat dengan jelas. Yesus bilang ini, barang siapa yang lihat aku dengan jelas, dengan nyata, dengan sungguh-sungguh. Lihat ini. Me heuraken. Dari heurakos berubah menjadi heuraken. Heuraken itu adalah eksistensi. Eksistensi itu dari existere, Latin. Terbagi dua adalah ex yang artinya keluar, dan sistere itu tampil atau muncul, atau hadir dengan nyata. Gitu ya? Lihat. Ini dari bahasa Indonesia singular, strong, aktif, maskulin. Aktif, maskulin. Lihat. Jadi saya ulangi. Yesus bilang ini, barang siapa telah melihat aku. Ya kan? Barang siapa telah melihat aku. Ia, lihat ini. Kata heurakos berubah menjadi heuraken itu telah melihat. Nah, oke, telah menyaksikan dengan jelas, muncul dengan nyata. Itu melihat siapa? Bapa. Halo, coba kalimat sederhana ini saja. Apakah seorang ahli teologi itu dia tidak mengerti? Yesus bilang ini, kamu udah lihat aku dengan jelas. Ya itu, kamu udah lihat Bapa. Nah, sekarang kalau istilahnya bahwa Yesus itu hanyalah wadah. Yesus hanyalah tempat. Bukan Bapa, bukan Tuhan. Lalu, yang murid-murid lihat itu apa? Yesus cuma anak tukang kayu. Itu pemahaman Yudaisme. Nah, beliau mulai memakai pemahaman Yudaisme. Karena Yudaisme itu tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan. Jangan salah. Oke, lihat ini. Nah, kita lanjut. Bagaimana engkau berkata? Tunjukkanlah. Lihat ini. Kata tunjukkanlah, kata yang dipakai adalah deison. Deison itu artinya dari kata verb aorist, imperatif, aktif. Orang kedua singular. Kata yang dipakai deison itu memperlihatkan, munculkan. Jadi Yesus bilang ini, bagaimana kamu mau suruh aku tunjukkan lagi, munculkan lagi, nyatakan lagi, atau buktikan lagi tentang Bapa itu. Jadi sebenarnya kalimat ini, Yesus sedang bilang ini, aku itu yang kamu tanya itu tadi, Bapa itu, Tuhan itu.
Apakah ini kurang mengerti? Halo? Yang di Zoom ini kurang mengerti? Jelaskan, sederhana. Ya, kan gitu. Oke, kita lihat ayat yang 10. Lihat. Tidak percayakah? Yesus bilang ini. Lihat ini. Tidak percayakah engkau? Nah, kata tidak percayakah ini. Yesus memakai kata pisteis. Bukan pistis atau pisteo. Tapi pisteis itu. Kenapa kamu masih mempertanyakan lagi? Kenapa kamu masih tidak percaya, tidak beriman lagi? Oke? Itu kata kerja present. Indikatif, aktif. Lihat nih. Engkau bahwa aku di dalam. Nah, kata and di dalam itu adalah preposition. Itu artinya gini, menyatakan hubungan spasial atau temporal atau menandai berbagai peran semantik. Apa itu semantik? Itu peran aktual yang dimainkan peserta dalam beberapa situasi yang nyata. Jadi sebenarnya Yesus itu saya heran, apakah beliau tidak mengerti konteks ini? Bahwa Yesus lagi bilang ini, Bapak yang kamu bilang itu, ini aku sudah yang ada, gitu loh. Sudah tidak ada peran yang lain, sudah tidak ada yang harus ditunjukkan yang lain. Nah, paham ya sampai di sini ya? Nah, lihat. Lah dia bilang apa? Diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Sudah lihat itu? Nah, dipermasalahkan adalah ini, dialah yang melakukan pekerjaan. Salah satu yang dibilang. Jadi dia tetap menganggap bahwa Yesus itu cuma hanya wadah. Nah, Bapa yang mengerjakan. Gitu loh. Kita berdoa supaya dia bertobat lah. Tapi di terjemahan kalimat ini, di ayat 9 dan 10 itu udah jelas. Gitu. Oke. Nah, ini. Yang kedua. Itu tadi pengajaran. Saya harus tunjukkan ini untuk saudara. Dan ini penting. Minggu kemarin saya ajarkan jemaat ini juga. Tentang evolution of robots. Oke, kita lagi bicara spirit akhir zaman tadi ya. Lihat. Tahun 95, itu robotnya masih main-main. Kan gitu. Kita masih beli robot main-main untuk, saya dulu beli robot untuk Siavriosa. Robot-robotan. Lihat. Dia mulai naik sampai ke, lihat ini. Saya harus tunjukkan ini untuk saudara, supaya saudara mengerti. Kita harus hati-hati. 2002, dia sudah ini, naik sampai ini. Dolores Sid Arnes. Lihat ini. Generation robot. Generasi robot. Evolusi rekayasa robotika, teknologi robot. Nah, ini dia. Artificial intelligence. Yang sekarang lagi terkenal dengan AI. Ya kan? Atau, oke. AI ini. Dan generasi komputer humanoid, ilustrasi vektor, kartun, berdampingan kecerdasan buatan robot ini. Oke, kita lihat dulu. Saya terus. Ini mulai spirit yang terakhir ya. Nah, Anthony Lewandowski, dia bilang apa? We are going to take over the world one robot at a time. Dia bilang apa? Kita akan mengambil alih dunia satu robot pada satu waktu. Wah, gila nih. Kalian tahu? Ini anak baru 37 tahun. Lihat. Oke. Dia itu mantan peneliti di Alphabet, Google, dan Uber. Oke. Dia ini yang membuat way of future agama baru. Kenapa kita harus waspada? Yang kedua ini, sudah ada agama baru. Spirit man. Oke. Dia masuk dari bidang teknologi. Yang ini. Agama baru ini adalah menuhankan kecerdasan buatan. Oke? Way of future. Oke, lanjut. Tahun 2017, lihat ini. 2017, ternyata sudah ada robot race unveiled in Germany. Sudah ada pendeta robot diresmikan di Jerman. Wih, pendeta-pendeta kalah nih. Sudah ada pendeta robot. AI tadi, artificial intelligence, ini robot yang terkenal sekarang. Robot jenius. Seorang mau tanya apapun dia bisa jawab.
bahkan sudah bisa konseling. Saudara, dengarin baik-baik. Ketika saudara tanya tentang who is Jesus, langsung dia bisa sketsa. Dia langsung bisa menganalisis. Dia langsung bisa berkata, Yesus itu tinggi sekian. Yesus itu suka makan ini. Kebiasaannya ini. Saudara tahu kenapa? Kenapa sampai dia tingkat jenius seperti itu? Karena di sistem otaknya itu dimasukkan semua pengetahuan para ilmu di dunia. Wow. Saudara lihat ini? Ini pendeta pertama. Wih, pendeta di gereja dengar baik-baik. Pelayan-pelayan dengar baik-baik. Kalau tidak baca kita baik-baik, kalau tidak melayani dengan baik-baik, kita bisa kalah dari robot. Tapi jangan lupa ya, robot tidak punya relation dengan Tuhan. Saya dan saudara punya. Nah, itu ya. Oke, lihat kan? Saya waktu, wow, ternyata di 2017, ini bukan baru mimpi. Saudara kalau suka nonton Avenger, ya kan? Yang pesawat-pesawat terbang, yang canggih-canggih. Saudara tahu, itu bukan sekedar film. Itu future. Itu masa depan yang akan terjadi, saudara. Ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini lihat. Artificial intelligence, kecerdasan buatan, adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan teknologi yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Saudara, ini sudah ibadah. Mereka sudah ibadah perdana memang waktu itu. Lihat. Namanya juga sudah jadi pendeta. Ada yang mau daftar ke sana? Saudara? Lihat itu. Kunci untuk berjaga-jaga, waspada. Oke, saya cepat saja. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini. Tidak ada cara lain, saudara. Kita perlu. Kenapa? Dia bilang, supaya kamu dapat bertahan melawan, bilang tipu. Tadi tuh, penipuan, pembohongan, penyesatan, muslihat iblis. Ya, saudara, dikirain pakai ayat, compare ayat dengan ayat, ini dan sebagainya. Mulai munculkan dogma baru. Mulai munculkan teori baru. Waduh, saudara. Lihat. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, saudara. Memang lawan kita bukan ahli teologi ya, bukan. Bahkan itu mulai digorengin dengan agama seberang. Mereka, menyerang kita. Dan sudahlah, pokoknya setiap saya dan saudara dan yang ada di ruangan ini tetap kuat dengan Tuhan Yesus. Amin. Mau bilang apa, mau bilang Yesus itu bukan Tuhan, mau bilang Yesus itu bukan juru selamat, itu urusan mereka. Kita tetap, makanya saya jarang, bahkan saya menjaga setiap kali saya bilang Yesus itu selalu Tuhan Yesus. Dan saya jarang menyebut Yesus. Gitu. Oke? Karena ada Yesus Barnabas, ada Yesus di Meksiko yang tukang mabuk, ada tukang pencuri dan perampok. Nah, kita Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, gitu. Oke, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, lihat. Jadi berdirilah tegap. Tegap, saudara. Tegap dengan pemahamanmu. Tegap dengan pengertian yang kau sudah belajar selama ini. Baca firman Tuhan, berdoa, kuat. Tegap. Jangan baru dengar pendeta itu bagaimana? Ya, berarti kalian mudah sekali diombang-ambingkan. Bahkan kan tadi ayat sudah bilang, biar itu malaikat yang bawa lagi. Saudara, Yesus tetap Yesus. Oke? Kakimu berkas kebenaran dan sebagainya. Lagi, ayat 17. Terimalah ketopong keselamatan. Sore, tahu apa itu ketopong keselamatan? Hah? Ketopong itu apa? Ketopong itu bukan tutup dengkul. Ketopong itu tutup kepala. Supaya jangan kena batu dan bapau. Ya. Ketopong itu tutup. Pikiran kita itu harus ditutup, di-keep, dilindungi. Supaya jangan masuk pengajaran-pengajaran yang menggeserkan keselamatan. Amin. Itu pakai senjata Allah. Itu. Setiap kali ada dengar pengajaran yang salah dan sebagainya, langsung perlu ekstrim. Lindungi diri. Lindungi pikiran. Untuk tidak disesatkan. Oke? Pedang roh.
Halo, Ibrani bicara pedang roh itu apa? Yang membelah, saudara. Pedang roh biasa diterjemahkan lagi firman untuk jemaat dan firman untuk diri sendiri, toh? Bukan gitu. Saudara, dengar baik-baik. Itu bicara tentang firman. Kita harus kuat dengan firman. Oke? Jangan lupa bagaimana iblis juga pernah mencoba Yesus dengan firman. Nah, ini sekarang mulai muncul teori lagi. Muncul kan pengajarannya? Bahwa Yesus itu bukan penjemal dari firman Allah. Kan gitu. Aneh-aneh saja. Oke, sudah. Kita nggak bahas tentang itu. Kalau kita mau buka itu nanti kelas sendiri lah. Kita bongkar teologisnya. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Pak, tapi saya kerja bagaimana? Anda salah. Mulai berubah konsep doa. Konsep doa bukan masuk ke kamar, kunci pintu, kunci jendela, ventilasi tutup semua, pingsan lu. Bukan. Berdoa itu ketika makan, ketika di jalan, kita punya roh tetap komunikasi dengan Bapa. Amin. Dengan Tuhan Yesus. Ya, oke. Lanjut. Nah, yang ketiga, tentang kepercayaan. Credo. Credo saya dan saudara sekuat. Pernyataan kepercayaan kita, keyakinan kita. Makanya mungkin Pak Gembala pikirkan, setiap kali habis pengajaran, credo. Tentang kita tetap percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia sebagai juru selamat. Makanya kan firman yang dikasih itu bagus tuh. Pak Gembala minggu lalu. Yesus berkata ini, akulah jalan, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Titik. Udah. Tidak ada manusia satupun yang berani berkata itu selain Tuhan sendiri. Yaitu Yesus. Amin. Nah, credo kita harus kuat. Lihat. Credo itu percaya segala hal, termasuk iman. Credo menekankan kepercayaan tanpa ukuran tertentu. Sedangkan Fides itu menuntut sesuatu ukuran standar, yaitu iman saja. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi itu? Ini dia, hanya dari kata orang saja. Aku mendengar, makanya stop. Buka YouTube terus dengar, lama-lama talingan pongo. Dengar firman bagus. Dengar pengajaran bagus. Tapi juga harus lihat siapa yang mengajari. Jangan menyesatkan. Tapi lebih dari itu, Tuhan Yesus ingin kita ngalamin. Amin. Orang yang mengalami kasih Tuhan Yesus, dia akan sulit untuk digoyahkan. Serius, saudara. Serius. Gitu. Daripada cuma dengar. Makanya berulang-ulang kita serukan jemaat, ayo alami, ayo alami, ayo alami. Amin. Kalau Anda baca saja, Anda cuma dengar akan bisa lupa. Lalu Ayub bilang apa? Ajin ra'a Yehova. Sekarang aku lihat, aku alami sendiri. Wow. Amin. Ini cara-cara mengatasi ya. Saya percaya ini. Ayat ini selalu saya pegang. Ketika lemah, ketika Tuhan bilang ini, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Amin. Kasih karunia Tuhan untuk saya dan saudara mengerti tentang dia. Kasih karunia Tuhan untuk kita tetap mempercayai, memahami dia. Tuhan bilang ini, sudah cukup. Sudah cukup. Sebab justru dalam kelemahan dalam berpikir. Ya tapi pengajaran ini begini. Orang bicara begini. Saya juga lemah. No. Cukup kasih karunia. Jangan takut. Sebab apa? Sebab justru dalam kamu lemah itu. Kuasa, kekuatan, atau kemampuan Tuhan menjadi sempurna dalam saya dan saudara. Amin. Jangan takut. Kalian punya gembala sekarang udah dokter. Oke? Bisa mengajar saudara, mengarahkan saudara, memberi pengajaran-pengajaran yang sehat. Makanya, ayo giat. Ayo giat. Gitu ya. Ayo giat untuk terus dapat pengajaran. Ini quote saya. Ini penting. Dan ini berlaku untuk umum. Dari dulu saya pegang ini. Setiap kali saya dan saudara berbicara, bersaksi, atau bahkan mengajar tentang Yesus, maka saudara bahwa Yesus Tuhan yang sedang kita bicarakan sedang berdiri, melihat, mendengar, dan memandang kita. Amin.
Makanya apa? Jangan sok paling tahu, paling kuasai, dan yang paling paham tentang dia. Agar jangan engkau membangun paradigma yang salah tentang dia dan menyesatkan orang. Amin. Bagaimana kita bisa bicara tentang Tuhan itu? Tak tahu malu orang bilang nih. Para Tuhan lagi balaga satu nih. Iya kan? Umur baru sekian, baru cuma baca Alkitab, baru cuma bongkar sana bongkar sini. Iya, kalau sumbernya juga salah-salah yang didapat. Lalu sudah klaim paling benar, mulai legitimasi, mulai membuat itu jadi satu kebenaran yang mutlak. Kasihan. Kita lupa siapa jadi penasehat Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi penasehat? Siapa yang bisa memahami untuk proses. Nah, Pak Gembala sempat share yang minggu kemarin itu, untuk proses dikandung Maria itu saja, itu kita tidak bisa memahami dengan logika sederhana. Itu perlu kasih karunia untuk merenungkannya dan memahami. Amin, saudara? Ya, untuk kita memahami Yesus itu Tuhan, satu pribadi tapi ada dua karakteristik di dalamnya, ilahi dan manusianya itu aja. Itu nggak gampang, saudara. Itu tidak gampang, gitu ya. Iya, itu loh, saudara. Bagaimana keilahian Yesus sudah di Alkitab? Bagaimana manusianya Yesus ada di Alkitab? Apakah kurang jelas? Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yuk, kuat. Amin. Ingat, ada dua spirit tadi. Spirit penyesat, atau penipu, atau yang menyerongkan kebenaran, dan spirit akhir zaman yang memiliki karakter-karakter tadi. Thank you. God bless you. Terima kasih, Pak Gembala. Ya, puji Tuhan. Saya percaya malam ini kita diberkati ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Saya pikir bahwa malam ini apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Lucky, benar-benar itu jadi berkat untuk kita semua. Mungkin bagi mereka yang nanti akan nonton siaran tunda ini pun juga bisa jadi berkat untuk mereka ya. Sesuatu yang bagi saya malam ini sesuatu yang dalam, yang bagus untuk sebuah pengajaran untuk Bapak Ibu, dan saya semakin bertumbuh ya, supaya kita bisa mengerti tentang kebenaran, dasar kebenaran, bahwa Bapak Ibu kita nggak akan bisa mengerti Tuhan. Kita belajar teologi pun, sampai doktor pun itu cuma sebuah ilmu, masih ada banyak hal ya. Teologi itu kan kita belajar tentang Tuhan. Apakah kita bisa mengerti Tuhan dengan utuh? Nggak bisa. Kecuali saudara dan saya kita membangun keintiman dengan Tuhan pun, sampai kita mati pun kita nggak bisa mengerti, mengenal Tuhan dengan utuh. Saya percaya bahwa tugas kita hanya cuma satu, yaitu apa yang kita mengerti sebagai sebuah kebenaran yang kita dapat melalui firman, itu yang Bapak Ibu share dengan orang lain ya, sehingga membangun kekuatan, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, mereka yang putus asa dapat kekuatan yang baru, supaya mereka tidak distract atau menyimpang daripada kebenaran. Thank you. Koko, Tuhan berkati, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati malam ini, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Ya.